Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pemimpin puja bakti yang berbahagia, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada kesempatan pagi hari ini Anda semuanya telah mengikuti kegiatan rutin yaitu puja bakti setiap hari Minggu ya di Pusdiklat Sikadama Santi Bumi ini. Tentu Anda sangat-sangat senang sekali karena bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan di Pusdiklat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Dari apa yang saya kutip di atas tadi, saya kutip tadi, dari yang saya kutip tadi ini dijelaskan, diuraikan di dalam penjelasan berkenaan dengan Abhidhamma. Yang tentu biasanya bagi banyak orang ya hal ini sulit untuk dipahami, sulit untuk dipelajari. Tetapi tergantung bagaimana cara Anda bisa memahami dan bagaimana Anda mempelajarinya. Karena Dhamma ajaran Sang Buddha ini semuanya bisa dipelajari. Berkenaan dengan pemahaman Somanasa Sahagatang Nyana Sampayutang Asan Karikang, yang tentu saja hal ini berkenaan dengan nilai-nilai luhur yang bisa muncul di dalam batin. Kalau ditambahi di belakangnya dengan istilahnya ekang, itu mengacu pada munculnya satu momen atau satu bentuk kesadaran. Berkenaan dengan Somanasa Sahagatang, Somanasa ini artinya itu adalah rasa sukacita. Rasa sukacita yang muncul di dalam batin. Rasa senang, rasa bahagia. Rasa bahagia atau rasa senang ini biasanya muncul di mana para Bapak Ibu? Di mana? Rasa senang ini biasanya muncul di mana? Kalau Anda senang, di mana? Apanya yang senang? Hah? Hati. Hatinya senang. Hati itu pengistilahan Buddhisnya apa? Apa? Perasaan. Perasaan berarti wedana. Benar tidak? Maka somanasa ini mengacu pada munculnya rasa senang di dalam hati atau perasaan senang yang muncul karena mendapatkan hal-hal yang diinginkan atau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka hal ini berkenaan dengan salah satu unsur, kalau kita lihat di dalam unsur nama rupa, ada rupa, ini berkenaan dengan jasmani, ada wedana, sanya, sangkara, winyana. Maka hal ini mengacu pada wedana. Wedana ini apa? Wedana ini adalah perasaan. Dan di dalam perasaan ini ada unsur-unsur menyenangi atau tidak menyenangi. Maka saat Anda berbuat baik, kalau seandainya Anda lagi berbuat baik ya, Anda kalau lagi berbuat baik, pernah tidak merasakan rasa senang banget? Pernah tidak? Lama tidak pernah berjumpa dengan Bante Panya,
Anda bisa ketemu, bisa foto bareng, dan Anda bisa memberi sesuatu apa yang Anda ingin berikan. Senangnya pakai banget tidak? Pakai banget. Tapi kalau Anda memberi kepada mungkin pihak-pihak tertentu di jalan atau di mana, saat Anda memberi, Anda merasa biasa-biasa saja atau senangnya sama? Biasa-biasa saja saat Anda memberi atau senang banget? Hah? Biasa saja kan? Iya, biasa saja. Padahal itu sama-sama memberi tidak? Sama dalam memberi. Maka karena hal itu sama di dalam memberi, unsur wedana, rasa senang yang muncul ini, ya, somanasa wedana dan UPK wedana disebutnya. Somanasa itu berarti, oh rasa senang sekali, sangat membahagiakan sekali, karena bisa memberi kepada seseorang. Kalau yang netral-netral saja, yang biasa-biasa saja, itu disebut sebagai UPK wedana. Dan hal ini disebabkan, dipengaruhi oleh apa? Oleh adanya sada, keyakinan. Kalau Anda memberi, Anda punya keyakinan. Kalau memberi kepada si A, berkahnya kepada saya banyak. Kalau memberi kepada paling biasa-biasa saja. Kan begitu. Benar tidak? Karena ada sada. Ada keyakinan. Dan karena adanya keyakinan ini membuat kondisi batin Anda, rasa sukacita di dalam batin itu menjadi lebih besar. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya berkenaan dengan rasa sukacita yang dikarenakan Anda hanya memberi saja. Bentuk kondisi daripada perasaan ini, perasaan yang penuh dengan rasa sukacita, ini juga kalau kita lihat di dalam pengembangan batin. Ada di dalam bentuk pengembangan batin, di sana dijelaskan. Witaka, wicara, pitik, suka, eka, gata. Nah, saya akan jelaskan sampai di bagian sukanya saja ya. Ngerti ya? Witaka, wicara, pitik, suka. Ini dijelaskan berkaitan dengan pencapaian pada jana. Kenapa dikatakan jana itu juga penuh dengan rasa suka cita yang sangat-sangat mendalam. Rasa bahagia yang dimana kalau Anda meditasi itu tidak akan dapat didapatkan hanya karena makan enak, makannya yang hauja, tidak. Ya. Tetapi rasa sukacita yang sangat mendalam ini, yang sangat membahagiakan ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Witaka wicara. Karena di sini ada witaka wicara, bagaimana witaka dan wicara merenung dan wicara itu ngomong di dalam batin. Witaka itu merenung di dalam batin, merenungkan. Merenungkan tentang apa? Tentang dhamma. Lalu ngomong untuk diri sendiri, Anda pernah tidak? Kalau Anda lagi gabut, ngapain saya kok begini ya? Ngapain saya kok mikirin yang enggak-enggak? Lebih baik saya mikirin yang lain. Atau enggak lah, saya mau main HP aja. Atau saya mau mendengarkan ceramahnya Bante Atadiru. Begitu? Pernah ngomong begitu untuk diri sendiri? Atau kalau enggak, saya mau dengerin ceramahnya Bante Utamu atau Bante Panyawaru. Pernah ngomong untuk diri sendiri seperti itu di dalam batin ya, tapi nggak ngomong langsung, hanya ngomong untuk diri sendiri.
Nah, kemudian kalau Anda sudah berbuat baik, Anda mengembangkan dengan merenungkan dhamma. Merenungkan dhamma, merenungkan apa yang telah Anda perbuat. Terus kemudian Anda melihat, menilik ke dalam batin. Melihat kok ternyata di dalam batin masih ada gejolak-gejolak yang muncul. Maka pada waktu itu Anda ngomong tentang dhamma di dalam batin. Ketika ada pemahaman-pemahaman dhamma yang muncul berkenaan dengan perenungan yang Anda lakukan. Kalau serakahnya muncul, maka perenungannya harus apa? Yaitu adalah asubha bawana. Asubha, perenungan tentang hal-hal yang menjijikkan. Atau kalau lagi diinfus di rumah sakit, sudah jawabannya hidup segan mati tak mau, hidup segan mati tak mau, hidup segan mati tak mau. Kan begitu? Anda bisa merenungkan tentang dhamma. Bahwasanya kehidupan ini sangat singkat, maka Anda harus berusaha, berupaya mengembangkan batin saat itu pula. Maka di situ bisa membangkitkan munculnya sang wega. Sang weganya itu bisa bangkit. Dorongan dari dalam batinnya itu bisa muncul. Nah, kemudian dari hal ini muncul yang namanya itu adalah piti. Kalau Anda di situ sudah menemukan rasa bahagia, rasa tentram, rasa damai. Karena telah merenungkan dhamma. Tetapi kalau Anda tidak merenungkan dhamma, ya galaunya nggak hilang-hilang. Rasa takutnya, khawatirnya, cemasnya, ketika Anda dalam kondisi-kondisi terpuruk sedemikian ini terus akan berlanjut. Bahkan bisa membuat orang itu sampai jadi sencinping. Iya kan? Bener nggak? Iya. Karena apa? Karena batinnya selalu diliputi dengan kegelisahan. Bukan kebahagiaan, bukan suka. Maka wedana itu ternyata juga butuh dibahagiakan. Melalui apa? Melalui pencapaian-pencapaian atau melakukan tindakan-tindakan yang bajik atau mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan. Tetapi di sini juga harus hati-hati. Kalau Anda melihat di dalam konsep atau penjelasan tentang paticca samuppada, langsung dipotong ya. Nama rupa paccaya salayatana, salayatana paccaya pasa, pasa paccaya wedana, wedana paccaya tanha. Tahu ya? Hafal ya? Hafal. Kalau enggak Anda hafalkan begini. Awija paccaya sangkara, sangkara paccaya winyana, winyana paccaya nama rupa paccaya salayatana, salayatana paccaya pasa, pasa paccaya wedana, wedana paccaya tanha, tanha paccaya upajati, tanha paccaya upadana, upadana paccaya bahwa, bahwa paccaya jati, jati paccaya jara maranang soka paridewa, dukkha domana supaya sak sambawanti ewame tasak kewalasa dukkha kandasa samudayo hoti. Loh, malah ketawa. Makanya jangan panjang-panjang. Dipotong. Dikutipnya itu dipotong, sepenggal saja. Dipotongnya dari mana? Dari nama rupa paccaya salayatana, salayatana paccaya pasa, pasa paccaya wedana. Dari situ tok.
dengan adanya batin dan jasmani, maka di situ ada pula pintu-pintu indria. 5 pintu indria. Dan dengan adanya 5 pintu indria ini terjadilah kontak. Dengan adanya kontak, maka muncullah kondisi perasaan menyenangi dan tidak menyenangi. Maka dengan adanya menyenangi dan tidak menyenangi ini, di situ muncullah tanha, keinginan-keinginan tidak baik. Kenapa? Kalau ada perasaan menyenangi, melekati, pengen terus menikmati tidak? Iya. Menyenangi, wah menggandrungi. Ini menyenangkan, ini yang harus saya dapatkan. Maka setelah tanha muncul, langsung melekatnya lebih lagi, yaitu pada munculnya upadana, kemelekatan yang jauh lebih mendalam. Karena ingin terus, dan ketika hal itu tidak dicapai, maka yang ada timbul apa? Penderitaan. Maka tidak heran ketika orang yang masih dikuasai oleh kondisi perasaan antara menyenangi dan tidak menyenangi, ini masih bisa memunculkan keinginan-keinginan buruk dan munculnya kemelekatan terhadap hal-hal yang menyenangkan dan menimbulkan penolakan pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan semua orang tentunya tidak menginginkan yang namanya penderitaan. Anda kan sangat menginginkan yang namanya kebahagiaan ya. Bahagia, hidupnya enak, nyaman. Kalau bisa hidup itu tidak boleh yang namanya kekurangan apapun, sakit apapun juga tidak mau, ya kan? Kalau bisa hidupnya itu sejahtera, mau makan apa saja itu kecukupan semua kebutuhannya. Makanya banyak orang mencari solusi supaya selama hidup tidak sakit-sakitan, setiap sebulan sekali disuntik doping. Benar tidak? Benar begitu kan ya? Untuk menghindari apa? Untuk menghindari dari rasa sakit. Padahal sudah dijelaskan. Soka pari dewa duka tumana supayasa. Soka itu adalah kesedihan. Kalau Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, timbul tidak kesedihan. Sedih. Berpisah dengan yang dicintai, sedih. Pari dewa, ratap tangis. Ini biasanya ibu-ibu yang suka melo-melo ya. Kalau yang bapak-bapak biasanya strong. Untuk nangisnya jarang. Kebanyakan tetap ibu-ibu yang biasa gampang sedikit melo ya. Gampang nangis, gampang sedih ya. Sering nggak para ibu-ibu nangis? Sering. Kalau kehilangan orang tua, nangis nggak? Nangis. Pernah ada yang sudah kehilangan miswa? Pernah? Nangis nggak? Yang sudah pernah kehilangan miswa? Suami. Sedih. Kalau kehilangan orang tua pasti sedih ya, nangis ya. Kalau laki-laki biasanya jarang. Mau nangis pun ditahan-tahan. Biar strong, katanya begitu. Duka itu penderitaan secara jasmani. Ya sakit, batuk pilek, ya kan? Kemudian kalau duduk lama kakinya kesemutan. Anda kesemutan enggak? Enggak. Enggak lah, setiap 5 menit gerak kanan, gerak kiri. 5 menit gerak kanan, gerak kiri. Gimana mau kesemutan?
Belum kesemutan aja udah digeser kanan, geser kiri. Ya kan? Bagaimana mau sakit? Coba kalau Anda duduk diem aja selama setengah jam. Kira-kira di sininya itu cekut-cekut enggak? Sedikit ya, sedikit Bante. Nah, kalau rasa sakit terhadap jasmani ini Anda lihat, Anda ketahui. Rasanya seperti apa? Di dalam perasaan Anda nyaman tidak? Tidak enak. Tidak nyaman. Perasaan Anda menolak. Dorongan untuk merubah, melepaskan penderitaan itu muncul tidak? Muncul. Dan hal itu disebabkan oleh dorongan apa? Dorongan dari perasaan. Nah ini, terus kemudian domanasa upayasa. Ini berasal dari kata domanasa dan upayasa. Domanasa itu adalah derita batin. Derita batin yang artinya batinnya orang, batin seseorang yang menderita, batin yang diliputi dengan penderitaan, maka batinnya itu sedang dikuasai oleh kepayahan yang sangat luar biasa. Anda pernah melihat ada orang yang karena kehilangan pasangannya, dia sampai tidak mau makan, sampai tidak bisa tidur, sampai tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Dikarenakan apa? Batinnya itu sangat-sangat menderita, merasa begitu sangat kehilangan pasangannya. Dan hal ini disebabkan karena apa? Tanha dan adanya upadana. Wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana. Diingat-ingat loh ya, nanti pulang-pulang, wah hafalan dulu lah. Paticca Samuppada. Dan hal ini tentu saja para Bapak Ibu semuanya, jangan sampai karena kondisi batin yang menderita, orang lebih memilih, udahlah saya mati aja nggak apa-apa. Namanya putus asa, keputusasaan. Upayasa, upayasa itu keputusasaan. Putus asa. Jadi sudahlah nggak mau ngapa-ngapain, mati aja. Ada yang bahkan sampai saking putus asanya, minumnya baygon. Banyak sekarang anak muda yang karena cuma minta motor nggak dikasih oleh orang tuanya, minta HP baru tidak dikasih oleh orang tuanya, minumnya baygon. Jangan sampai hal ini terjadi pada Anda ya. Tidak perlu sampai segitunya. Mengakhiri kehidupan hanya karena putus asa, tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini somanasa. Nah, kemudian berkenaan dengan penjelasan yang kedua, yaitu nyana. Nyana sampayutang. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Ya, nyana. Nyana sampayutang. Nyana ini berkenaan dengan pengetahuan. Pengetahuan, karena ada pengetahuan, tentu di sana harus ada juga kebijaksanaan, panya. Maka nyana nyana sampayutang itu adalah pengetahuan yang dibarengi dengan kebijaksanaan.
Contohnya Anda mau datang ke wihara. Dasar Anda mau datang ke wihara apa? Anda pasti punya pemahaman. Dan tidak hanya itu. Anda pada saat datang ke wihara, ini berkenaan dengan pengetahuan. Anda di sini juga sebenarnya telah menjalankan semua apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Dana, sila, samadhi. Benar tidak? Benar tidak? Kalau panyanya, saya belum berani memastikan. Tapi dana, sila, samadhi, di sini pasti Anda mempraktikkan. Anda datang, pasti ada dana paramita, atau Anda berdana, ya, dana. Sila, Anda memurnikan kembali 5 moralitasnya. Samadhi, Anda duduk bermeditasi sebentar tadi, terus kemudian setelah itu Anda mendengarkan dhamma, konsentrasi Anda pada pengembangan pikiran-pikiran yang bajik. Ini juga adalah samadhi. Benar tidak? Daya upaya benar, ya kan? Pikirannya juga benar. Benar tidak? Kalau pikirannya udah benar, berarti samadhi kan? Karena berpikirnya tentang hal-hal yang positif. Berpikirnya tentang hal-hal yang baik. Tapi kalau keluar dari wihara ya jangan terus langsung berpikirnya yang negatif. Begitu masuk ke wihara, tenang, damai, pikirannya baik, pikirannya bagus. Praktiknya semua dipraktikkan, begitu keluar ternyata pikirannya langsung tercemari. Jangan sampai sedemikian. Kebijaksanaannya tetap harus dijaga. Nah, kalau seseorang yang melakukan tindakan, Anda misalkan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan bajik, di sini Anda juga harus mengetahui berkenaan dengan manfaat dan juga tujuan. Jangan semata-mata hanya melakukan saja. Atau istilahnya hanya dilakukan, ya udahlah, bah situlah. Begitu ya. Apa ya istilahnya ya? Masa bodoh lah, masa bodoh begitu aja. Bukan. Anda mengerti perbuatan yang Anda lakukan ini punya tujuan. Perbuatan yang Anda lakukan ini punya manfaat. Maka dengan melakukan hal ini, di sini pengetahuan yang Anda miliki berkenaan dengan perbuatan-perbuatan baik itu dapat terwujud. Karena mengerti ini ada manfaatnya. Ini ada tujuannya. Dengan Anda memahami dhamma, pemahaman dhamma Anda bertambah, Anda bisa mengikis kilesa di dalam batin. Tapi kalau Anda tidak punya pemahaman dhamma, mau mengikis kilesa gimana? Kilesanya tetap tebal, tetap banyak, tetap berkembang di dalam batin. Maka kalau seseorang melakukan tindakan dengan pengetahuan, dengan pemahaman yang benar, dengan kebijaksanaan, disebut sebagai nyana sampayutang. Kalau tidak, maka di situ disebutnya sebagai nyana wipayutang. Ada gambaran begini para Bapak Ibu semuanya. Ada orang yang mau menolong orang lain. Tetapi menolong ini bukan atas dasar kebijaksanaan. Ada seorang pencuri sepeda motor. Seorang pencuri sepeda motor ini
meminta tolong kepada temannya. Saya minta tolong. Sepeda motor ini saya titipkan ke kamu, nanti kamu jualkan, untungnya kita bagi 2. Atau kamu sekian persen, saya sekian persen. Mereka sepakat, kamu nolong saya ya. Ya, saya tolong kamu. Temannya ini melakukan tindakan itu. Dan motor yang setiap kali disetorkan oleh temannya yang dari mencuri ini selalu dijual. Dan ya dibagilah, ada pembagiannya. Maka tindakan sedemikian ini apakah ada kebijaksanaan juga? Tidak, menolong, benar menolong, tapi menolong dengan cara yang keliru. Dengan cara yang tidak tepat. Kenapa harus menolongnya itu adalah seorang pencuri. Ya kan? Menolong enggak? Menolong. Itulah nyana wipayutang disebutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah asan karikang. Ini dijelaskan satu-satu ya, biar nanti enak. Asan karikang itu adalah orang-orang yang sangat sulit sekali untuk ditemukan. Waktunya juga tidak lama lagi. Asan karikang adalah orang yang mau melakukan perbuatan tanpa harus didorong oleh orang lain. Tanpa harus dibujuk oleh orang lain. Tanpa harus diajak. Tetapi orang ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu pada waktu itu pula ketika ia melihat bahwasannya pada saat ini ada kesempatan saya bisa berbuat baik. Tanpa harus diajak. Seandainya masih di rumah, ayo besok ada katina di sana, siapa yang mau ikut? Aduh, aku lagi males. Udahlah, ayo. Nggak apa-apa, ikut aja, temenin aku. Enggak, harus dibujuk-bujuk terus. Berarti itu bukan asan karikang, melainkan itu adalah sasan karikang. Orang yang belum terlatih dalam melakukan perbuatan baik. Kalau asan karikang ini adalah orang-orang yang sudah terlatih dalam melakukan perbuatan baik. Sehingga tidak perlu lagi untuk didorong. Harus diajak. Tidak perlu lagi. Dengan sendirinya mendapat info. Oh, hari ini ada kegiatan ini di sana. Maka pada waktu itu pula di dalam batinnya, wah saya bisa ini ikut. Dah, tanpa harus diajak, daftar sendiri. Saya hadir ya. Itulah orang yang sudah terlatih. Oh, ada retreat meditasi di Pusdiklat. Spontanitas pada waktu itu begitu tahu langsung mendaftar tanpa ayo Ci ikut meditasi. Enggak, saya belum kuat, enggak apa-apa, nanti ikut meditasi selama 1 hari saja kok, enggak sakit enggak, tapi kaki saya masih pegel-pegel kalau duduk, nanti sebentar-sebentar gerak. Udah enggak apa-apa, bantainya enggak marahin kok. Paling bantainya cuma senyum-senyum doang gitu. Ya. Harus dibujuk-bujuk. Oh ya udahlah kalau begitu saya mau ikut. Baru dengan dibujuk-bujuk. Itu pertanda bahwasanya orang ini orang yang belum terlatih di dalam hal-hal yang baik. Sifat asan karikang ini para bapak ibu, ayo. Kadang melongo dulu, ya kan?
Kadang tidak spontanitas seperti halnya kalau lagi marah. Kalau lagi marah, wah spontanitas pada waktu itu langsung menjadi. Langsung menjadi ya. Nah, ini akan berbeda. Maka hal ini tidak mengacu hanya pada tentang hal-hal yang baik. Satu bentuk kesadaran yang muncul. Somanasa sahagatang nyana sampai yutang asan karikang ekang. Ekangnya tidak perlu dibaca, tidak apa-apa. Ekang itu mengacu pada satu bentuk kesadaran yang muncul. Di dalam satu bentuk kesadaran yang muncul ini, maka pada waktu itu munculnya pikiran yang baik atau yang buruk itu juga disebut sebagai satu bentuk kesadaran. Dan di dalam satu momen bentuk kesadaran ini, tentu ada kesadaran-kesadaran yang lain yang muncul. Tetapi ada yang paling dominan dalam munculnya bentuk kesadaran. Karena kalau kita mengacu melihat di dalam teks, dalam 1 detik aja, itu udah beribu-ribu bentuk kesadaran yang muncul. Maka kalau kita mengacu pada ajaran Sang Buddha, kita jangan sampai dikendalikan oleh pikiran, tetapi harus bisa mengendalikan pikiran atau mengendalikan diri sendiri. Maka kalau mau marah, nanti kalau pulang ya, jangan langsung marah ya. Ditahan-tahan dulu, dipegang begini. Supaya tidak marah. Ini berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka adanya rasa sukacita yang dibarengi dengan adanya pengetahuan dan tanpa adanya dorongan tanpa ajakan atau tanpa dorongan dari orang lain, diliputi dengan dibarengi dengan rasa sukacita, rasa bahagia, dan punya landasannya itu adalah pengetahuan, nyana. Maka apapun perbuatan yang Anda lakukan, lakukanlah dengan penuh pertimbangan seperti yang disampaikan di dalam Karaniya Metta Sutta. Penuh pertimbangan. Ya, semoga dengan penjelasan yang singkat ini, ya, semoga hal ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan bagi para Bapak Ibu semuanya. Semoga hal ini bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda semakin maju di dalam praktik-praktik Dhamma. Saya akhiri, Sapi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.